Tapi ternyata orang itu lebih asik di ilmu hakeqah, melewati hukum syariah. Kadang orang berbicara ketika berbuat salah, ini sudah takdirnya Allah. Ketika orang tidak mau mengaji, itu sudah takdirnya Allah, gitu ya. Kadang ada juga yang mengatakan saya nggak mau ngaji karena saya orang nggak baik. Padahal dia itu tahu bahwa dirinya nggak baik, tapi tidak mau memproses bagaimana dia itu bisa menjadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ilmihi qal walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayah allati hiya samratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Dan sepatutnya bagi kamu mengetahui bahwa sebelum melakukan segala sesuatu harus diketahui bahwa sesungguhnya hidayah, annal hidayah, bahwa sesungguhnya hidayah allati hiya thamratul ilmi, yang merupakan hidayah itu buah daripada ilmu, laha bidayatun, itu mempunyai permulaan, wa nihayatun, dan mempunyai puncaknya, wa zahirun, dan mempunyai hal yang zahir, wa batinun, dan mempunyai hal yang batin. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita mencari ilmu dengan tujuan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencapai keridhaan Allah Ta'ala, bukan bertujuan untuk mendirikan syariah, atau bukan untuk menyebarkan syiar Islam, maka sebenarnya ilmu yang kamu dapat itu bagaikan haba'an manthura, bagaikan hanya debu yang hanya bisa berterbangan di tiup angin. Dikarenakan ilmu itu diibaratkan sebagai pohon. Fa'innal ilma min manzilati syajarah. Ilmu itu diibaratkan sebagai pohon, wal ibadah bimanzilati samrotin min thamaratiha. Sedangkan ibadah itu diibaratkan, diposisikan sebagai satu buah dari pohon tersebut. Maka semestinya ketika kita melaksanakan pencarian ilmu, kita harus tahu dulu siapakah yang akan kita sembah. Kita harus tahu dulu apa hasil ketika kita menanam pohon. Mestinya kita lihat dulu pohon ini menghasilkan apa. Asal tanam semestinya enggak. Karena dikhawatirkan ketika kita menanam tanaman, ternyata yang berbuah bukan pohon yang kita inginkan. Maka semestinya ketika kita melakukan mencari ilmu, kita harus mengetahui siapa dulu yang akan kita sembah. Lalu kita beribadah kepadanya. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada zat yang kita tidak kenal? Jadi semestinya sebelum masuk ke dalam ilmu syariah, kita harus mempelajari dulu ilmu usul, ilmu tauhid gitu ya. Sebelum itu kita harus mempelajari itu, karena untuk memposisikan ketika kita masuk di dalam ilmu fikih, kita sudah tahu bahwa siapa yang kita sembah, namanya siapa, sifatnya bagaimana, apa yang wajib bagi dia, apa yang mustahil bagi dia. Ketika kita sudah mengetahui bahwa yang kita ibadahin itu adalah, yang kita sembah itu adalah zat yang maha segalanya, tentunya ketika kita beribadah yang diproses melalui ilmu itu akan mencapai pada bidayah, pada permulaan syariat. Kita juga harus tahu bahwa ilmu yang disampaikan itu tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui utusannya, melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya sebelum mempelajari ilmu pun kita harus kenal siapa Nabi Muhammad, namanya apa, tugasnya apa, apa yang sifat wajib bagi beliau, sifat mustahil bagi beliau. Dan kita harus juga tahu mungkin siapa orang-orang tua beliau, putra-putra beliau, apa yang disampaikan beliau dari urusan akhirat, urusan dibangkitkan dari kubur,
pertanyaan kubur, mizan, sirat, kita pun harus tahu semua bahwa itulah yang disampaikan oleh Nabi. Maka ketika kita mempunyai dasar seperti itu, kita akan mencapai puncak daripada mencari ilmu tersebut. Diketahuilah bahwa hidayah, jalan menuju jalan Allah Ta'ala, itu merupakan samratul ilmi, merupakan buah daripada ilmu. Dan buah ilmu itu, samra ilmu tadi, hidayah tadi, mempunyai bidayah, permulaan. Biasanya ulama-ulama mengatakan permulaan mendapatkan hidayah itu dimulai dengan proses masuk di dalam hukum syariah. Setelahnya masuk hukum syariat, kita masuk ke thariqah. Kita kadang di syariat aja belum benar. Wudhu kita kadang belum benar, sholat kita kadang belum benar. Tapi kadang orang ada yang melewati syariat, dia masuk ke thariqah. Langsung loncat ke thariqah di saat syariatnya dia masih belum bisa tertata rapi. Kadang berbicara tentang hakikat. Padahal hakikat itu bukan bidayah lagi, hakikat adalah nihayah. Nihayah dari hidayah tersebut. Samratul ilmi yang merupakan puncaknya. Kita mendapatkan ilmu hakikat. Tapi ternyata orang itu lebih asik di ilmu hakikat. Melewati hukum syariah. Kadang orang berbicara ketika berbuat salah, ini sudah takdirnya Allah. Ketika orang tidak mau mengaji, itu sudah takdirnya Allah, gitu ya. Kadang ada juga yang mengatakan saya nggak mau ngaji karena saya orang nggak baik. Padahal dia itu tahu bahwa dirinya nggak baik, tapi tidak mau memproses bagaimana dia itu bisa menjadi baik. Dan padahal bisa menjadi baik tentunya harus tahu dulu mana yang benar, mana yang baik, dan itu hanya bisa diproses melalui ini. Ini proses syariah, thariqah, dan semoga saja kita nyampe kepada hakikat. Itu merupakan proses yang sangat panjang kalau kita lihat dari akal kita. Tapi banyak juga orang yang hanya memproses dalam beberapa tahun saja bisa mencapai thariqah. Dari mulai syariah, thariqah, sampai hakikat kadang bisa memproses. Segala sesuatu itu digampangkan bagi orang yang sudah ahli. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu akan digampangkan bagi orang yang Allah ciptakan seperti itu. Akan terasa mudah. Dan banyak orang yang futuh nyampe derajat hakikat. Menurut Imam Ghazali dalam kitab lainnya mengatakan bahwa ada yang mencapai hanya dalam satu perjalanan sehari. Ada yang bertahun-tahun. Ada yang mungkin sampai sekarang umurnya sudah tua, belum nyampe di hakikat. Kadang syariah juga belum nyampe. Pada dasarnya, syariat itu merupakan dohir daripada hidayah tadi. Syariat adalah dohirul hakikat. Di sini dikatakan bahwa asyariah dohirul hakikat. Syariat itu merupakan tampilan dohirnya hakikat. Wal hakikat batinuha. Sedangkan hakikat merupakan batinnya syariah. Jadi antara syariah dengan hakikat itu sebenarnya saling mengisi. Mutalaziman. Sesuatu yang saling menetapi. Syariat menguatkan hakikat dan hakikat pun menguatkan kepada syariah. Tidak ada perbedaan. Cuma kadang orang itu ya tadi kadang bermain syariah tapi tidak mencapai hakikat. Kadang orang juga hanya bermain hakikat tapi tidak menempuh jalan syariah. Padahal sudah diisarahkan di dalam hadis Jibril bahwa agama itu ditempuh dengan Islam, iman, dan dengan ihsan. Tiga hal ini saling berkaitan. Tidak akan orang itu mencapai anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, gitu ya. Itu tidak akan disampai kecuali dengan memproses dari tadi syariah, kemudian hakikat. Baru kita mencapai hakikat. Ya. Dikatakan bahwa orang kalau sudah mencapai hakikat, di sini katakan bahwa asyariah bila hakikat atilah. Syariat tanpa ada hakikat itu akan menjadi kosong, sepi. Artinya tidak ada buahnya. Mungkin pohonnya pohon, tapi tidak ada hasil dari buah pohon tersebut. Tidak ada hasilnya. Wa haqiqah bila syariah la ghiyah, la khaira fiha. Sedangkan hakikat yang tidak disertai dengan syariah dikatakan di sini
laghiyah, perkara yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Wala laha, dan tidak ada hasil baginya. Mulanya dikatakan bahwa balit tasawuf antasfu bila kadar wa tattabil haqa wal Qur'an wa dunya. Tasawuf itu adalah membersihkan diri kamu dari segala kotoran dan kamu ikuti kebenaran, ikuti Quran dan ikuti dunia. Wa anta rakhasiyan lillah mutaiban, dan kamu melihat bahwa orang yang khusyuk kepada Allah Ta'ala akan fokus kepada dosa-dosanya, pada dosa-dosa dirinya, dosa kamu sendiri, tullad dahri mahzunan. Di semua waktu, di semua zaman dia akan merasa sedih. Tasawuf itu bukan berarti tidak berdunia, tidak mempunyai dunia. Tapi tasawuf itu adalah melihat dirinya berusaha untuk selalu membersihkan diri dari dosa-dosa pribadinya sepanjang umurnya. Dia akan merasa sedih kalau dia melakukan dosa. Mulanya di sini semestinya ketika kita bersyariat, usahakan kita masuk kepada hakikat, dan semoga saja Allah Ta'ala menggampangkan kita masuk ke dalam posisi hakikat. Semoga kita semua digampangkan Allah Ta'ala.